wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, kembali lagi ke pembelajaran ekonomi ya di video saya selanjutnya. Ini mata pelajaran ekonomi kelas 10, mana kita melanjutkan pembahasan sebelumnya masih tentang lanjutan dari permintaan dan penawaran, yaitu kita akan membahas tentang pasar dalam perekonomian atau struktur pasar. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas pada video kali ini? Yaitu kita akan membahas gambaran umum tentang pasar. Yang kedua, macam-macam pasar. Yang ketiga yaitu struktur dan bentuk pasar. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Gambaran umum pasar. Di sini seperti kita ketahui ya, kita belajar dari waktu SD, di mana pasar itu tempat bertemunya penjual dan pembeli. Kalau dalam ekonomi berarti bertemunya si demand sama supply. Supply sama demand. Nah, kan di sini penjual memberikan barang atau jasa dan sedangkan sebaliknya pembeli memberikan imbal jasa, yaitu membayar sejumlah uang ya. Membayar. Nah, dalam pasar ini si pembeli itu nggak cuma kita sebagai konsumen gitu ya. Jadi misal nanti di pasar input atau pasar faktor produksi, pembeli adalah produsen sedangkan penjual adalah kita sebagai konsumen. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Kita ke macam-macam pasar terlebih dahulu. Nah, di sini dibagi menurut wujudnya, terus menurut jenis barang yang diperdagangkan, menurut luas jaringan distribusi, dan juga waktu penyelenggaraan. Yang pertama, menurut wujudnya, pasar dibedakan menjadi pasar konkret sama pasar abstrak. Pasar konkret adalah si penjual dan pembeli bertemu langsung ya. Ya, sederhananya ya pasar-pasar tradisional atau pasar-pasar modern supermarket yang ada sekarang ini. Sedangkan pasar abstrak adalah penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung gitu. Tidak bertransaksi secara langsung. Contohnya apa? Misal pakai platform jual beli online gitu, Shopee, terus Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Nah, selain berdasarkan wujudnya, kita juga menurut barang yang diperdagangkan, yaitu yang pertama adalah pasar barang konsumsi atau output, dan pasar barang produksi atau pasar input. Nah,
pasar barang konsumsi ya seperti biasa ya, pasar yang menjual barang-barang kebutuhan kita ya, sandang pangan papan dan kebutuhan lainnya. Sedangkan pasar faktor produksi berarti yang menjual faktor-faktor produksi. Kita ingat faktor produksi itu ada 4, yaitu land, labor, skill, sama satunya modal atau equity. Nah, ini nanti akan kita bahas sendiri di bagian akhir dari PPT ini gitu ya. Maka kita lanjut saja ke pembahasan selanjutnya, yaitu macam-macam pasar berdasarkan luas jaringan. Nah, kalau berdasarkan luas jaringan di sini ada pasar setempat atau pasar lokal ya. Misal di Gunung Anyar ada pasar Gunung Anyar, di Rungkut ada pasar Rungkut. Kemudian pasar daerah ini bisa satu daerah. Misal di Surabaya ada pasar induk pasar turi ya, atau di Sidoarjo ada pasar Larangan, dimana di situ menaungi satu daerah. Dan yang ketiga adalah pasar nasional. Pasar nasional ini pasar apa? Pasar nasional berarti misal ada pasar yang dia cakupannya itu nasional. Misal ada pasar modal, terus pasar modal ya. Contoh paling gampangnya pasar modal. Ya, nanti kalian coba gali informasi selanjutnya di internet gitu. Yang keempat yaitu pasar regional. Pasar regional ini berarti kan lingkupnya lebih luas daripada nasional, lebih dari nasional. Nah, misal contoh regional itu kan ASEAN gitu ya, lingkupnya lebih dari nasional. Contohnya pasar di ASEAN, atau dulu kita kenal ada namanya AFTA, ASEAN Free Trade Area. AFTA, terus ada MEA ya, MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Terus kalau di Eropa itu ada Uni Eropa. Uni Eropa itu mereka juga menerapkan pasar regional di kawasan Eropa dan lain-lain. Nah, yang kelima yaitu pasar internasional. Ini contohnya apa? Jadi kan pasar internasional itu cakupannya sangat luas, sejagat raya, ke sedunia gitu, internasional. Nah, misal contohnya di sini pasar jual beli kelapa sawit. Pasar jual beli kelapa sawit itu dia yang memegang kendali adalah Malaysia, dan sedunia ini patokan harganya adalah harga Malaysia dan lain-lain. Nanti bisa kalian coba cari contohnya di internet. Nah, yang selanjutnya
Ini berdasarkan waktu penyelenggaraan. Ada pasar musiman, kalau di negara 4 musim itu pasti ada pasar musim semi, pasar musim dingin, dan lain-lain. Kemudian pasar harian. Pasar harian ini mungkin ada yang kalau kalian dengar ada pasar Kamisan, pasar Seninan, terus pasar Rabuan. Berarti dia pokoknya tiap hari-hari tertentu aja. Kemudian di sini pasar mingguan. Pasar mingguan kurang lebih sama ya kayak pasar harian. Dia juga beroperasinya di saat-saat tertentu aja. Sedangkan pasar bulanan ini contohnya misal habis gajian itu pasti ada pasar-pasar dadakan yang dia membuka perjualan barang-barang kebutuhan dari orang-orang gitu ya. Tapi ini udah jarang ditemukan di Indonesia karena sekarang pasar kan sangat luas ya, dan kayaknya juga daya beli masyarakatnya juga udah tinggi, jadi nggak perlu nunggu 1 bulan tetap bisa ke pasar gitu. Nah, yang terakhir ini pasar tahunan, dimana di sini cuma ada setahun sekali. Misal contohnya kalau kalian orang Jakarta, di Pekan Raya Jakarta PRJ ya, PRJ Kemayoran. Terus kalau di Surabaya mungkin ada festival rujak cingur. Surabaya. Kalau di Jogja atau Solo ada namanya Sekaten. Nah, ini mereka adalah contoh-contoh dari pasar tahunan yang adanya cuma setahun sekali dan diadakannya itu rutin tiap tahunnya gitu, dengan berjualan beraneka macam barang kebutuhan dan beraneka macam barang-barang lainnya gitu. Baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang struktur pasar dan bentuk-bentuk pasar, di mana kita akan melihat struktur pasar ini berdasarkan banyak hal. Misal ada berdasarkan jumlah penjual dan pembelinya, kemudian berdasarkan ciri-ciri yang lain. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya untuk kita agar bisa tidak penasaran. Nah, sini yang pertama kan kita bahas tentang pasar output terlebih dahulu. Kita ingat ya, pasar output tadi pasar barang konsumsi atau pasar yang siap kita konsumsi sebagai konsumen. Nah, di sini ada 2 kutub yang saling bertolak belakang. Yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Baik, yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna ini kurang lebih ada 4. Nanti bisa kalian tambahkan lagi. Yang pertama, terdapat banyak penjual dan banyak pembeli. Kedua yaitu terdapat barang yang diperjualbelikan ini homogen.
homogen atau identik. Nah, kalau udah homogen dan identik berarti kan nggak ada pembeda sama sekali gitu ya. Yang dijual sama gitu. Yang ketiga, no barrier to entry, nggak ada batasan produsen untuk masuk ke dalam pasar tersebut. Dan yang keempat yaitu adanya informasi yang sempurna, sehingga dalam melakukan transaksi antara penjual dan pembeli itu sama-sama mengerti harga, mengerti kualitas dan lain-lain, sehingga nggak ada yang namanya merasa tercurangi gitu. Nah, kelebihan dan kekurangan dari pasar persaingan sempurna ini, dari sisi kelebihannya, pasar persaingan sempurna ini dapat memaksimalkan efisiensi. Kenapa? Karena dia tadi perfect information, informasinya sempurna, sehingga dalam melakukan produksinya si pasar persaingan sempurna ini enggak coba-coba gitu, melainkan mereka sudah pasti tahu dan pasti di masyarakat juga membutuhkan hal tersebut, sehingga pasar persaingan sempurna ini dapat memaksimumkan efisiensi. Selain itu juga karena perfect information tadi, si konsumen juga udah tahu dari sisi harga, dari sisi kualitas, dan tidak ada yang merasa tidak ada yang merasa dicurangi, dan hal ini akan memunculkan efisiensi di pasar. Yang kedua yaitu persaingan sempurna memberikan kebebasan dalam bertindak. Jelas ya, kebebasan dalam bertindak, karena tadi semua orang bisa masuk sebagai produsen maupun konsumen di pasar persaingan sempurna ini. Nggak ada batasan satu sama lain gitu. Sehingga pasar persaingan sempurna ini cenderung lebih bebas dalam melakukan tindakan. Namun kekurangannya juga lumayan nih. Pasar persaingan sempurna ini tidak mendorong inovasi. Kenapa? Soalnya yang dijual tadi kan barang homogen. Barang homogen ini kan antara kalau satunya jual sabun, yang satunya juga jual sabun, dan nggak ada pembeda satu sama lain. Nggak ada pembeda satu sama lain, sehingga perusahaan nggak perlu melakukan penelitian lebih lanjut untuk membuat barang yang lebih berkualitas, karena kualitasnya masih sama dan pasti laku di pasaran gitu. Karena penjualnya banyak dan pembelinya juga banyak. Kualitasnya sama saja, barang yang dijual homogen, berarti kan nggak ada yang sesuatu dibanggakan gitu. Sehingga ini membuat para produsen berada di zona nyaman, nggak mau melakukan inovasi dalam produksinya. Yang kedua yaitu membatasi pilihan konsumen dalam satu jenis produk. Jelas ya, karena barang yang diproduksi tadi homogen antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain, maka konsumen ini nggak punya pilihan lain dalam berkonsumsi. Ya itu aja. Kalau nggak ada di toko A, ada di toko B dan lain-lain. Yang ketiga yaitu persaingan sempurna dapat menimbulkan ongkos sosial. Ongkos sosial ini maksudnya apa? Ongkos sosial ini kan biaya yang dikorbankan karena suatu fenomena sosial ya.
biaya yang dikorbankan karena suatu kegiatan ekonomi pada sosial, baik ke masyarakatnya sendiri ataupun lingkungannya. Nah, persaingan sempurna ini kan cenderung dia berproduksi pada tingkat harga yang rendah, atau dia nggak memperhatikan aspek-aspek ke keberlanjutan lingkungan dan lain-lain. Jadi pasar persaingan sempurna ini cenderung akan menimbulkan ongkos sosial yang tinggi dan akan menimbulkan banyak kerusakan lingkungan gitu. Semoga kalian bisa memahami ya apa yang saya ceritakan tadi, dan kalau belum memahaminya silahkan diulang-ulang videonya, juga dicari informasi-informasi lainnya di internet. Dan kalau belum puas dengan pemahaman kalian juga bisa berdiskusi dengan saya melalui nomor WA saya gitu. Next, kita masuk ke lawannya pasar persaingan sempurna, yaitu pasar persaingan tidak sempurna. Di sini banyak jenisnya. Yang pertama ada pasar monopoli. Nah, kalau pasar monopoli ini, mono ini kan satu, poli itu penjual. Nah, monopoli atau pasar ini ciri-cirinya yang pertama yaitu terdapat satu produsen, nggak ada yang lain, satu-satunya, the one and only. Nah, yang kedua tidak ada produk pengganti. Jelas dong, kalau dia cuma berprodusen satu-satunya pasti nggak ada produk penggantinya, nggak ada substitusinya. Yang ketiga yaitu adanya hambatan untuk memasuki industri, karena di sini dibatasi satu produsen, maka yang lain nggak bisa masuk. Yang keempat yaitu produsen sebagai penentu harga. Ya, jelas ya, kalau misal kalian sebagai satu-satunya penjual di pasar, berarti kalian itu bisa semena-mena mencapai tingkat harga tertinggi yang kalian inginkan, sehingga perusahaan ini merupakan penentu harga di pasar, sedangkan konsumen hanya sebagai penerima, yaitu price taker. Yang kelima yaitu promosi dan iklan kurang diperlukan. Ngapain kita promosi mahal-mahal karena sedangkan produsennya cuma satu, ya nggak butuh lah kayak gitu-gitu. Pasti laku, pasti terjual barangnya. Contohnya apa sih? Contoh dari pasar monopoli ini, contohnya kalau di Indonesia ada PLN. Dan apa lagi? Ya, sementara PLN itu aja yang paling gampang saya kepikiran sekarang. Selanjutnya, terdapat kelebihan dan kekurangan dari pasar monopoli itu sendiri. Kelebihannya, pasar monopoli memperoleh keuntungan yang lebih sehingga memiliki dana untuk melakukan penelitian. Jadi karena keuntungannya lebih, ada pengembangannya sehingga muncul inovasi. Nah, selain itu, hasil dapat berupa peningkatan kualitas produk, teknik produksi, dan penciptaan produk baru. Karena dia produsen
produsen tunggal, maka dalam melakukan kegiatan usaha dia nggak melulu kualitasnya itu aja, karena adanya inovasi tadi memungkinkan adanya peningkatan kualitas produk, terus teknik produksi, dan penciptaan produk baru sebagai penggantinya atau sebagai alternatif yang produsen siapkan gitu. Yang ketiga yaitu adanya efisiensi usaha karena skala produksinya yang besar. Jelas ya, karena skala produksinya ini besar, maka biaya rata-ratanya juga akan turun. Kita ingat rumus biaya rata-rata apa? Biaya rata-rata AC ya. AC sama dengan P per Q. TC per Q. Nah, karena di sini Q-nya makin banyak, maka dengan cost yang tinggi, cost-nya tinggi, biayanya tinggi dan produksinya banyak, maka kan dia akan lebih efisien ya. Sedangkan kalau pasar persaingan sempurna tadi, AC-nya kan misal biayanya tinggi, sedangkan perusahaan di pasar persaingan sempurna ini berproduksinya karena barangnya homogen dan identik satu sama lain, maka Q-nya ini kecil gitu. Nah, coba ini kalau pembaginya besar, maka ini kan AC-nya rendah, sedangkan kalau pembaginya kecil maka AC-nya tinggi. Nah, ini salah satu gambaran untuk efisiensi itu sendiri. Oke, maukah kalian memahaminya? Dan selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang kekurangan dari pasar monopoli itu sendiri. Yang pertama yaitu menyebabkan distribusi pendapatan tidak merata. Jelas ya. Kenapa kok tidak merata? Karena produsennya cuma satu dan pembelinya beli di perusahaan itu semua. Berarti si perusahaan untungnya akan lebih, labanya akan superior dibanding dengan distribusi pendapatan produsen lainnya dan juga konsumen. Nah, yang kedua yaitu hak eksklusif yang diberikan pada perusahaan tunggal belum tentu menjamin bahwa harga ditetapkan pada tingkat rendah. Yaitu tadi karena salah satu cirinya yaitu si perusahaan monopoli ini berperan sebagai price maker atau pembuat harga, kan karena dia ada power atau ada kemampuan untuk mempengaruhi tingkat harga, maka dia belum tentu akan menerapkan tingkat harga yang sesuai, melainkan bisa jadi dia menaikkan tingkat harganya sampai masyarakat nggak bisa, daya beli masyarakat nggak bisa menjangkau dari harga yang ditetapkan. Yang ketiga yaitu masyarakat tidak memiliki banyak pilihan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Jelas ya, karena di sini pasar monopoli itu kan tadi hanya ada satu penjual dan barangnya juga itu aja.
sehingga masyarakat nggak ada pilihan lain untuk mengganti konsumsinya ke barang yang lain, barang atau jasa yang lain, sehingga mau nggak mau ya terbatas di produk dari hasil perusahaan monopoli tadi. Baik, ini tadi kita udah membahas tentang pasar monopoli. Kemudian persaingan tidak sempurna yang kedua yaitu pasar oligopoli. Oligo ini beberapa, sedangkan poli ini tadi ya penjual. Hanya terdapat beberapa perusahaan atau produsen. Biasanya di sini 4 sampai 20 perusahaan dalam satu negara gitu. Kemudian ada pangsa pasarnya ya. Di sini ada yang memimpin di pasar gitu. Misal kalau di Indonesia yang jelas-jelas kelihatan itu pasar mie instan atau pasar mobil. Kalau pasar mie instan kan yang leading, yang menguasai pasar itu kan ada Indomie, terus ada mie sedap. Itu mungkin pangsa pasar kedua mie instan tersebut menguasai sebagian besar pasar di Indonesia, dan diikuti dengan produsen-produsen kecil lainnya gitu ya. Sedangkan kalau pasar mobil, kita tahu Astra Motor, Astra, Toyota dan lain-lain gitu kan. Itu kan merupakan satu perusahaan yang dia juga menguasai pasar di Indonesia pada barang tersebut. Yang kedua, ini yang dihasilkan homogen namun berbeda corak. Nah, maksudnya apa? Misal tadi barang yang pasar mie instan yang dijual sama-sama mie instan homogen, tapi berbeda corak. Ada yang Indomie, ada yang mie sedap dengan berbagai kelebihan masing-masing gitu. Yang ketiga yaitu terdapat hambatan masuk ke dalam pasar. Jadi nggak semua orang bisa masuk ke sini karena sebagian besar perusahaan ini memainkan pasar. Jadi nggak gampang untuk pelaku usaha baru masuk ke sini kecuali dia punya pendanaan yang sangat banyak dan inovasi yang sangat tinggi gitu. Dan yang keempat yaitu pasar oligopoli perlu melakukan iklan. Jelas ya, kalau monopoli tadi nggak perlu iklan karena dia satu-satunya. Kalau oligopoli ini perlu iklan. Kenapa? Karena kalau nggak diiklankan, dia pangsa pasarnya bisa turun. Karena di sini ada pertarungan mengambil hati pembeli untuk membeli di perusahaannya. Ini contoh ciri-cirinya, dan tadi contohnya yaitu pasar mie instan yang dikuasai oleh Indomie dan sedap, terus pasar motor yang dikuasai oleh Honda, Yamaha, pasar mobil yang dikuasai oleh Astra dan yang lain gitu. Baik, marilah kita lanjut ke slide selanjutnya, di mana di sini kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari pasar oligopoli. Nah, kelebihannya ini terjadi persaingan harga.
Karena terjadi persaingan harga, maka produsen banyak melakukan inovasi-inovasi untuk memberikan kualitas yang setinggi-tingginya, yang bagus gitu. Selain itu juga adanya persaingan harga ini membuat konsumen makin banyak pilihan mau mengkonsumsi di yang mana gitu. Yang kedua, yaitu penemuan produk tidak bisa cepat ditiru atau diimbangi oleh perusahaan pesaing, sehingga ada dorongan kuat untuk memacu kemajuan teknologi. Nah, jadi kalau riset perusahaan satu dengan perusahaan lainnya ini lebih tinggi, maka kemungkinan perusahaan yang risetnya lebih bagus itu akan menjadi pemimpin di pasar tersebut. Nah, hal ini menyebabkan perusahaan-perusahaan lain juga terdorong untuk melakukan riset terhadap produk mereka sebaik-baiknya. Dan yang dari sisi kekurangannya, ini pasar oligopoli, harga barang cenderung lebih tinggi daripada pasar persaingan sempurna. Jelas ya, karena di sini ada beberapa produsen dan para produsen ini berlomba-lomba untuk mendapatkan konsumennya, maka produsen ini melakukan perang harga gitu. Jadi ada yang menaikkan, ada yang menurunkan gitu. Satu menurunkan, satu juga menurunkan, kemudian dinaikkan dan diturunkan gitu. Jadi harga barang ini nggak bisa serta-merta selalu rendah gitu. Jadi pasti harganya lebih cenderung tinggi dibanding pasar persaingan sempurna. Baik, ini tadi dari pasar oligopoli. Yang selanjutnya akan kita bahas pasar monopolistik. Monopolistik ini sangat kebalikannya dari pasar monopoli. Ya, kalau pasar monopoli tadi kan dia cuma satu penjual. Kalau di sini terdapat banyak penjual. Seperti halnya pasar persaingan sempurna. Yang kedua, barang bersifat berbeda corak. Nah, dia homogen tapi ada karakteristik tersendiri masing-masing produsennya. Yang ketiga, perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan dalam mempengaruhi harga. Nah, karena misal perusahaan ini menaikkan harganya, maka karena terdapat banyak penjual, para pembeli akan beralih ke penjual yang lain. Karena di sini produknya homogen tapi cuma berbeda corak gitu aja. Kan misal contohnya kalau kita awalnya beli sabun nih. Beli sabun biasanya pakai sabun Dettol. Nah, ternyata si Dettol ini menjual dengan harga yang sangat tinggi. Nah, karena sama-sama sabun, kita ganti ke sabun Nuvo dan lain-lain yang harganya lebih masuk akal, sehingga perusahaan di sini nggak punya kekuasaan mempengaruhi harga, nggak seperti pasar monopoli yang dia bisa mempengaruhi harga secara penuh, karena pasar monopoli kan tadi penjualnya satu, jadi dia sangat powerful atau sangat berkuasa dalam menentukan harga. Yang keempat yaitu tidak ada hambatan untuk memasuki industri. Ya, karena di sini
dibebaskan seperti halnya pasar persaingan sempurna, maka nggak ada hambatan untuk memasuki industri. Dan yang kelima yaitu penggunaan promosi penjualan sangat efektif. Ini seperti halnya di pasar oligopoli ya. Jadi penjual agar dia bisa dapat untung, selain dia bisa menjual dengan dengan kualitas yang bagus dan harga yang bersaing, strategi promosi ini juga sangat penting karena di sini banyak sekali penjual dan barang yang dijual homogen namun berbeda corak gitu. Makanya kegiatan promosi ini sangat penting dalam mempengaruhi psikologis dari pembeli itu sendiri agar memilih untuk membeli barang dagangannya. Selanjutnya kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari pasar monopolistik. Kelebihannya yaitu setiap perusahaan persaingan monopolistik akan berusaha memproduksi barang yang mempunyai kualitas dan sifat khusus. Jadi yang tadi dia punya ciri khusus, ada diferensiasi dari antar produk meskipun dia sama-sama produknya sama namun dia punya diferensiasi tersendiri, ada ciri khususnya gitu, sehingga itu yang akan menyebabkan masyarakat aware atau mengetahui kelebihan dari suatu produk itu. Yang kedua yaitu dari segi distribusi pendapatan, pasar persaingan monopolistik lebih merata daripada pasar monopoli ya, karena di sini tadi produksinya nggak cuma satu dan nggak ada produsen yang dominan dalam menentukan harga gitu. Namun kekurangannya juga masih ada. Jadi perusahaan di pasar monopolistik ini umumnya berukuran kecil. Jadi masih belum berproduksi secara masif dan besar gitu, sehingga kerjanya masih kurang efektif atau efisien. Jadi kalau biaya rata-ratanya itu TC pergi, nah, karena dia si perusahaan ini masih kecil-kecil, maka key-nya ini nggak bisa banyak, key-nya pasti kurang atau sedikit, bukan kurang ya ini, sedikit, nggak gede gitu. Nah, sedangkan total cost-nya tinggi sehingga dia masih belum bisa dikatakan efisien karena dia membutuhkan biaya yang besar dibandingkan kuantitas yang dia hasilkan. Nah, begitupun selanjutnya harga masih di atas marginal cost. Jadi di sini menerapkan harganya masih belum bisa kayak pasar persaingan sempurna. Kalau pasar persaingan sempurna P sama dengan marginal cost tambahan biayanya, sehingga antara produsen dan konsumen ini
tahu gitu loh, tahu harganya satu sama lain. Dia si produsen memproduksi berapa harganya dan dia menjualnya dengan harga yang sama gitu. Nah, tapi kalau di sini di pasar persaingan monopolistik harganya masih ditetapkan di atas MC-nya, sehingga masih terkesan lebih mahal gitu, dibanding pasar persaingan sempurna. Oke, baik. Ini tadi pasar persaingan tidak sempurna ya. Kita udah bahas dari persaingan monopoli, kemudian persaingan oligopoli, dan pasar monopolistik. Ada lagi satu yaitu pasar monopsoni, di mana di situ kalau monopsoni ini di sini cuma ada satu pembeli. Contohnya dalam hal ini nggak ada contoh yang konkret sih, jadi saya juga susah untuk menemukan contohnya. Mungkin kalian bisa browsing di internet contoh dari perusahaan monopsoni. Baik, kita dari struktur pasar output, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna, sampai di sini. Kita akan lanjut ke selanjutnya, yaitu tentang pasar input. Kita tadi di awal udah bilang ya, berarti pasar input ini atau pasar faktor produksi ini bedanya sama si pasar-pasar biasa, yaitu di sini produsen itu berperan sebagai konsumennya, dan konsumennya berperan sebagai produsennya atau penyedia faktor produksi. Nah, di sini ada jenis-jenisnya, yaitu pasar tenaga kerja, pasar tanah, pasar modal, dan lain-lain. Nah, kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu tentang pasar tenaga kerja. Nah, di sini kan mempertemukan antara dua ya, pengguna tenaga kerja. Pengguna tenaga kerja itu siapa? Berarti kan produsen. Sedangkan penyedia tenaga kerja itu ya kita, konsumen. Berarti di sini yang melakukan permintaan ini ya, dari sisi demand-nya, permintaannya ini, kemudian supply-nya dilakukan oleh konsumen, supply. Jadi misal ini terjadi transaksi ya, si konsumen memberikan jasanya ke produsen, misal dia bekerja di sana, memberikan jasa. Nah, kemudian karena dia sudah memberikan jasa, si produsen sebagai konsumen tadi memberikan imbal hasilnya dalam bentuk upah. Nah, kalian bisa tambahkan dengan cari di
internet atau di buku kalian ketentuan-ketentuan dan pengertian dari pasar tenaga kerja itu sendiri. Di sini saya cuma menyampaikan garis-garis besarnya aja. Dan selanjutnya yaitu pasar sumber daya alam atau di sini land ya, tanah. Jadi di sini penjual atau tuan tanah berperan sebagai supplier, penjual, dan pembeli atau penyewa tanah yang melakukan permintaan. Nah, karena dia di sini harusnya misal dia menyewakan tanah, kemudian karena dia menyewakan tanahnya, maka dia si pembeli atau penyewa tanah ini membayar dalam bentuk sewa bahasa Inggrisnya rent nih. Nah, ada satu ciri khusus dalam permintaan tanah ini. Jadi permintaan tanah ini punya karakteristik sendiri, dimana kalau digambar kurva penawaran tanah ini bersifat inelastis sempurna atau elastisitas sama dengan 0. Karena elastisitas sama dengan 0 berarti kan kenapa kok elastisitasnya 0? Ya karena tanah ini kan jumlahnya nggak bakal bertambah. Tanah ini jumlahnya tetap, nggak ada tambah-tambahan. Dan juga karena tanah ini jumlahnya tetap, maka ketika terjadi permintaan tanah yang awalnya segini, itu kan harganya segini dan kuantitasnya di sini. Nah, karena dia makin tahun, makin hari, orang-orang ini kan makin banyak nih, dan kebutuhan tanah ini juga makin banyak, maka permintaannya itu akan meningkat. Nah, kalau permintaan meningkat, selain dari faktor harga, itu kan akan menggeser kurva permintaan itu sendiri, atau terjadinya shifting the curve ke arah kanan atas. Nah, ini misal D2-nya segini, akhirnya menyebabkan harga tanahnya juga mengalami peningkatan dari P1 ke P2. Nah, ini kan mengalami peningkatan. Q-nya tetap Q1 sama dengan Q2. Nah, makanya di sini investasi yang paling menguntungkan adalah investasi tanah, karena harganya nggak bakal turun dan harganya pasti naik gitu ya. Ntar kalau nambah lagi ya segini, harganya makin segini. Nah, kalau nambah lagi ya bisa jadi segini sampai akhirat. Oke, kita lanjut ya. Dari pasar sumber daya alam atau pasar tanah, kita lanjut pasar faktor produksi modal, di mana di sini mempertemukan antara perusahaan yang ingin tambahan modal dengan penawaran modal dari masyarakat. Penawaran modal dari masyarakat ini berarti dia supply-nya ya. Supply ini demand. Nah,
karena ya, penawaran modal dari masyarakat ini dari mana sih? Dari kelebihan konsumsi masyarakat, yang akhirnya masyarakat memilih untuk menginvestasikan atau menyimpan di bank gitu. Nah, dari sini berarti harusnya ada dana dari masyarakat ke perusahaan. Nah, setelah dana itu digunakan, maka perusahaan memberikan imbal hasil berupa interest atau bunga modal. Nah, karena jadi imbal hasilnya dari faktor produksi modal ini interest. Jadi misal kalian nanti punya kelebihan pendapatan, setelah kalian konsumsikan, kalian bisa menabung di bank, dan bank akan menyalurkan ke perusahaan yang ingin menambah modal, dan kalian akan mendapatkan bunganya atau interestnya. Atau kalian juga bisa menginvestasikan langsung ke pasar modal. Kalau ke pasar modal kan berarti uangnya langsung masuk ke perusahaan dan kalian akan dapat dividennya gitu ya. Oke, kita lanjut ke pasar faktor produksi yang terakhir, ya. Pasar faktor produksi kewirausahaan. Jadi kewirausahaan ini adalah kemampuan seseorang untuk mengkombinasikan berbagai macam faktor produksi agar mencapai efisiensi. Nah, ini adalah skill entrepreneur. Nah, imbal hasil dari faktor produksi kewirausahaan ini adalah adanya laba perusahaan. Kalau perusahaannya bisa mencapai produksi yang efisien, kemudian menjual barangnya dengan harga yang sesuai, maka perusahaan itu akan mendapat laba, dan laba itu juga akan menjadi milik dari seseorang wirausaha tadi, seseorang yang punya kemampuan untuk mengkombinasikan faktor-faktor produksi. Wirausaha ya, pengusaha. Nah, ini tadi kita udah bahas satu persatu dari pasar faktor produksi atau pasar input. Semoga kalian juga bisa menerima pembelajaran ini dengan baik ya. Kalau belum jelas, silakan diulang-ulang videonya di waktu-waktu senggang kalian. Insya Allah kan kalian waktu senggang di rumah lebih banyak daripada ketika di asrama ya. Dan menuju slide terakhir, kita akan membahas tentang perkembangan iptek. Iptek itu apa? Ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap perubahan struktur pasar. Nah, ini ada beberapa dampak dari perubahan iptek itu terhadap perubahan struktur pasar. Dimana ini saya tuliskan 5 dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang pertama yaitu memperpendek jarak antara penjual dan pembeli. Jadi dia membuat proses transaksi itu lebih efisien. Jadi misal karena ada perkembangan iptek, internet yang canggih, maka seseorang itu nggak perlu ketemu langsung, kita bisa melakukan penjualan lewat online gitu kan, transaksi lewat
jual beli online. Kemudian yang kedua yaitu menambah jangkauan pasar. Jelas ya, ketika terjadi kenaikan atau teknologi yang lebih canggih, maka jangkauan pasar ini bisa diperluas. Bahkan nggak cuma di pasar domestik, melainkan hingga pasar internasional gitu. Kemudian yang ketiga yaitu biaya produksi lebih efisien. Nah, ini rumus yang udah lama kita pakai nih. Jadi kalau teknologinya tinggi, kan perusahaan dalam memproduksi barang itu akan membuat biayanya itu turun. Ketika biayanya turun, ini kan akan menunjukkan efisiensi kerja perusahaan, gitu ya. Makanya teknologi itu harus kita syukuri, karena dengan adanya teknologi kita dimudahkan dalam berbagai hal gitu. Yang keempat yaitu kemudahan konsumen mencari informasi produk. Nah, kalau tadi di jenis-jenis pasar ada pasar oligopoli sama monopolistik, yang dimana perusahaannya itu banyak, barangnya mungkin dan bercorak sendiri, memiliki diferensiasi sendiri atau perbedaan satu sama lain. Nah, sebagai konsumen yang cerdas, kita harus mencari informasi produk yang paling bagus atau produk yang paling cocok untuk kebutuhan kita, sehingga dalam pemanfaatan teknologi ini kita sebagai konsumen dapat mencari informasi produk yang kita inginkan dengan mudah, sangat mudah gitu. Misal kita pakai internet, kita cuma ketik aja produk tas terbaik, kemudian produk skincare terbaik gitu ya. Nah, dari situ kita bisa punya informasi produk yang bagus, dan ini akan meningkatkan efisiensi di pasar juga, karena antara produsen dan konsumen semakin memunculkan terjadinya informasi yang tidak ditutup-tutupi gitu, atau kebebasan informasi ya. Dan yang kelima yaitu inovasi produk semakin berkembang. Karena ada iptek yang semakin berkembang, tentunya perusahaan-perusahaan ini ingin melakukan perbaikan kualitas dan jumlah dari barang yang mereka ingin produksi. Dan terakhir, karena inovasi ini kan salah satu cara perusahaan untuk mendapatkan konsumennya dan menjadi pangsa pasar di industrinya gitu. Misal si perusahaan Indomie dan perusahaan mie sedap ini kan dua rival yang sangat kuat di pasar mie instan gitu, dan mereka selalu melakukan inovasi-inovasi produk sehingga ditemukan resep-resep baru, dan mereka produknya makin disukai dan dicari oleh masyarakat gitu. Oke, ini tadi 5 sebagian dari bentuk-bentuk pengaruh iptek terhadap struktur pasar. Nah, kalian bisa tambahkan yang lainnya, di buku juga ada dan di internet juga banyak. Oke, semoga kalian bisa mengerti penjelasan kita pada pagi hari ini, dan insya Allah
kita akan lanjutkan di video selanjutnya tentang lembaga keuangan bank dan non-bank, yang itu merupakan bab terakhir di semester 1 atau semester ganjil gitu ya. Oke, semoga kalian bisa memanfaatkan media-media belajar yang ada, baik video dari saya, dari internet, dari buku, dan lain-lain, sehingga kalian bisa menunjang proses belajar kalian di rumah. Oke, sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.